Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan yang keempat kali ini, gitu ya. Jadi saya mau menjelaskan tentang biaya tenaga kerja. Kalau di minggu sebelumnya itu kita sudah membahas tentang eh, biaya bahan baku seperti itu ya. Jadi eh, di biaya bahan baku itu sudah kita bahas tentang biaya angkut, kemudian akuntansi biaya bahan baku seperti apa. Nah, di biaya tenaga kerja ini itu saya akan membahas mengenai bagaimana penghitungan tentang akuntansi biaya untuk tenaga kerja. Jadi macam-macam biaya apa saja yang ada di dalam tenaga kerja itu nanti kita akan bahas di sini. Oke, sebelumnya eh, saya akan beri pengertian dulu tentang tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu apa? Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah suatu produk. Nah, sedangkan biaya tenaga kerja itu adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Jadi tenaga kerja di sini adalah usaha fisik yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah suatu produk. Nah, mereka mendapat ribetnya berupa apa? Yaitu berupa gaji. Biasanya disebutnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada penggolongan menurut fungsi pokok di dalam organisasi perusahaan. Jadi biaya tenaga kerja di dalam perusahaan itu macamnya sangat banyak sekali ya. Jadi kalau misalkan di situ saya rangkai biaya tenaga kerja itu ada biaya tenaga kerja produksi. Biaya tenaga kerja produksi itu terdiri dari apa? Ada gaji karyawan pabrik, ada biaya kesejahteraan karyawan pabrik, ada upah lembur, ada upah mandor, ada gaji manajer pabrik. Nah, sedangkan kalau biaya tenaga kerja pemasaran itu ya urusannya dengan bagian pemasaran. Upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga, misalkan biasanya SPG itu ya. Jadi biasanya perusahaan itu punya tenaga kerja di luar perusahaan yang biasanya mereka itu sistemnya adalah musiman. Jadi biasanya mereka freelance ya seperti itu ya. Jadi mereka biasanya kerjasama dengan perusahaan misalkan dalam dalam pekerjaan seperti SPG, sales promotion, girl dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada gaji manajer pemasaran. Kemudian kalau yang ketiga itu ada biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Jadi contohnya itu ada gaji karyawan bagian akuntansi, ada gaji karyawan bagian personalia, ada gaji karyawan bagian sekretariat, ada biaya kesejahteraan karyawan, bagian akuntansi, bagian personalia maupun bagian sekretariat. Nah, itu untuk penggolongan menurut fungsi. Sedangkan penggolongan menurut kegiatan departemen di dalam perusahaan itu ada departemen produksi. Misalnya, departemen produksi suatu perusahaan kertas terdiri dari 3 departemen, bagian pulp, bagian kertas, dan bagian penyempurnaan. Nah, itu tenaga kerjanya masing-masing berbeda. Kemudian yang kedua ada departemen non-produksi, itu dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja bagian akuntansi, biaya tenaga kerja bagian personalia, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau penggolongan tenaga kerja menurut jenis pekerjaan, itu misalnya dalam suatu departemen produksi tenaga kerja digolongkan menjadi ada operator, ada upah operator, ada mandor, yaitu ada upah mandor, ada penyelia atau upah penyelia. Penggolongan biaya tenaga kerja semacam itu digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Nah, di sini itu teman-teman harus bisa membedakan pengertian masing-masing ya, jadi dari upah, dari gaji, dan lain sebagainya. Oke, nanti akan saya bahas di bawah. Nah, sedangkan selanjutnya adalah penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Upah tenaga kerja langsung diperlukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan langsung sebagai unsur biaya produksi. Sedangkan kalau upah tenaga kerja tidak langsung itu disebut biaya kerja tenaga kerja tidak langsung dan merupakan unsur biaya overhead pabrik. Nah, upah tenaga kerja langsung ini apa? Yaitu tenaga kerja yang mereka itu memang langsung membuat produk itu. Jadi yang berhubungan langsung dengan pembuatan produk itu masuk ke biaya produksi. Nah, sedangkan kalau yang tidak masuk ke pembuatan produk, jadi misalkan kayak mandor, kayak supervisor atau tenaga kerja yang lain, misalkan seperti itu ya. Jadi mereka itu masuknya ke dalam biaya overhead pabrik. Nah, ini adalah akuntansi tentang biaya tenaga kerja yang teman-teman harus bisa membedakan pengertian antara gaji dan upah reguler. Nah, kalau gaji dan upah itu merupakan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas usaha fisik dan mental yang dikerahkan oleh karyawan tersebut. Contohnya adalah gajinya mandor atau upah buruh. Nah, itu adalah pengertian gaji dan upah. Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas usaha fisik dan mental yang dikerahkan oleh karyawan yang bersangkutan.
Nah, kalau insentif itu apa? Kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas kinerja karyawan di atas standar yang ditentukan. Jadi misalkan karyawan tersebut ditarget 1 bulan dia bisa menjual 1.000 produk. Ternyata dalam 1 bulan itu mereka mampu menjual 1.500. Nah, 500-nya ini itu adalah masuk ke kompensasi tambahan atau insentif seperti itu. Kemudian kalau tunjangan itu adalah kompensasi tambahan yang diberikan perusahaan selain gaji, contohnya asuransi, pensiun, liburan, atau biasanya tunjangan hari raya. Nah, itu adalah masuk tunjangan ya, di luar gaji pokok dan di luar insentif. Kemudian kalau premi lembur adalah selisih lama antara waktu bekerja sesungguhnya dan lama waktu normal perusahaan. Misalkan Anda harusnya bekerja selama 3 jam sehari, ternyata Anda kerjanya 5 jam, maka 2 jam itu tadi akan dihitung lembur dikalikan dengan upah per jam lemburnya berapa. Nah, itu namanya premi lembur. Nah, kemudian ada produktivitas dan biaya tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja sebagai suatu ukuran kinerja produksi yang menggunakan pengeluaran atas usaha manusia sebagai tolak ukurnya. Hal ini merupakan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh seorang pekerja. Jadi, produktivitas itu lebih dikaitkan ke arah kinerja karyawan. Jadi karyawan ini semakin lama itu produktivitasnya seperti apa? Itu kaitannya dengan penilaian kinerja karyawan. Nah, itu efeknya nanti kemana? Pada pemberian insentif itu tadi atau kompensasi tambahan. Dampak ekonomi dari produktivitas, apabila produktivitas itu meningkat, maka laba bisnis dan pendapatan real pekerja itu juga akan meningkat. Nah, lebih lanjut, peningkatan produktivitas itu memungkinkan masyarakat untuk memperoleh output yang lebih banyak dan lebih baik dari sumber daya yang tersedia di dalam perekonomian. Nah, logikanya seperti ini. Jika produktivitas karyawan itu di dalam 1 bulan itu meningkat di dalam memproduksi berapa produk, misalkan 1 bulan ditarget 200 produk, ternyata 1 bulan mereka itu bisa menyelesaikan 500 produk. Ketika 500 produk yang dihasilkan oleh karyawan tersebut, otomatis kan pendapatan perusahaan juga akan semakin meningkat. Nah, itu secara tidak langsung itu memberikan pendapatan real kepada pekerja itu juga akan meningkat. Maka ketika produktivitas itu semakin tinggi, maka kinerjanya juga tinggi dan mereka akan semakin loyal kepada perusahaan. Itu secara tidak langsung itu mereka saling berhubungan karena pendapatan perusahaan juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya produktivitas karyawan. Kemudian meningkatkan produktivitas dengan manajemen yang lebih baik atas sumber daya manusia. Jadi 4 asumsi dasar yang merupakan karakteristik dari manajemen sumber daya manusia yang lebih baik itu yang pertama adalah orang yang melakukan pekerjaan tersebut adalah orang yang paling memiliki kualifikasi untuk memperbaikinya. Yang kedua, pengambilan keputusan sebaiknya terjadi di tingkat paling bawah yang memungkinkan. Yang ketiga, partisipasi pekerja meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen atas tujuan perusahaan. Kemudian yang keempat, ada sejumlah besar ide yang dimiliki oleh pekerja yang menunggu untuk disentuh. Jadi asumsi-asumsi inilah yang merupakan karakteristik MSDM yang lebih baik seperti itu. Kemudian rencana pemberian insentif, agar dapat berhasil rencana pemberian insentif itu harus apa? Yang pertama dapat diterapkan dalam situasi di mana pekerja itu dapat meningkatkan output. Kemudian menyediakan lebih banyak upah yang misalnya proporsional terhadap output yang lebih standar. Yang ketiga itu menetapkan standar yang adil sehingga usaha tambahan akan menghasilkan pembayaran bonus. Nah, tipe rencana pembelian insentif itu yang pertama adalah rencana unit kerja langsung, strike piece work plan, yaitu salah satu rencana pemberian insentif yang paling sederhana yaitu membayar upah di atas tarif dasar atas produksi di atas standar. Nah, ini latihan soalnya sebenarnya semua ada di buku ya, nanti kita bahas lebih lanjut dari langsung latihan soal yang ada di buku. Yang kedua adalah rencana bonus 100% atau 100% bonus plan, suatu variasi dari unit kerja langsung. Ada grup bonus plan. Nah, ini adalah contoh soalnya gitu ya. Ini adalah bentuk akuntansinya. Jadi akuntansinya biaya gaji dan upah itu apa aja. Yang jelas kalau kita mengeluarkan utang gaji dan upah itu ya utang gaji dan upahnya dari di sebelah debit, kasnya yang berkurang gitu ya. Jadi utang gaji yang bertambah, kasnya yang berkurang seperti itu. Kemudian ini adalah insentif cara pemberian. Sebenarnya ini sudah ada ya, ini masing-masing contoh. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di materi tentang biaya tenaga kerja. Lebih lanjutnya kita bisa langsung lihat di latihan soal dari buku Baldrick Siregar yang kita gunakan di dalam akuntansi biaya ya. Nanti teman-teman
teman-teman bisa langsung menanyakan ke saya terkait materi yang saya sampaikan di situ. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.